Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulur semua. Langsung saja, jadi tidak usah pakai mukadimah yang panjang. Membahas mengenai kesurupan memang menarik karena dilihat dari peserta ini saja, dulu-dulu yang datang. Saya kira juga datang karena ingin kesurupan. Judulnya itu sudah menarik, membahas soal demit sesuai dengan pengamatan kita sendiri. Itu ternyata memang bisa masuk pada semua kalangan. Di sini ada beberapa sedulur yang dari berbeda-beda kalangan, ternyata punya ketertarikan sendiri terhadap hal-hal yang sebagai kearifan lokal Jawa, terutama soal kesurupan. Nah, sesuai judul kan seakan-akan ada sebuah dikotomian antara perspektif kesurupan dengan sudut pandang sains. Sains itu ya lewat ilmu pengetahuan, lewat penelitian ilmiah. Yang kedua adalah kesurupan dalam sudut pandang mistik. Nah, itu banyak kita temui sehari-hari di pedesaan, di masyarakat. Mungkin di kampung kita banyak mbah-mbah dukun kayak gitu yang sering ngobati kesurupan dengan cara-cara yang menggunakan tradisi-tradisi Jawa, misalkan dengan doa-doa, dengan perpaduan dengan doa-doa Islami. Selain itu, dalam kesenian kuda lumping misalnya, itu juga kita sering menemui adegan kesurupan, disurupi kang selupan ndadi. Jadi ada seseorang itu berlagak yang tidak normal dan tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri, sehingga dimanfaatkan untuk melakukan atraksi, makan beling, terus makan pitik urip kayak gitu. Banyak sekali yang itu di luar kontrol. Nah, di fenomena yang lain adalah kita pun juga di berita-berita televisi, koran itu sering menemui kesurupan massal di sekolah-sekolah, terus di pabrik. Belum lama ini kalau nggak salah di dekat Pan Brother itu pabrik apa ya? Pabrik tas. Itu juga terjadi kesurupan massal. Ini unik di pabrik. Bayangin wae iki sopo sing agitasi ya. Nah, itu menek kalau dari dulu memang di sekolah-sekolah kan, karena sekolah kan yang dulu itu memang ada tempat yang angker, bekas makam, itu terjadi kesurupan massal. Misalkan ada yang kencing di sembarang tempat atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh kan gitu. Terus sering juga menemui kesurupan ketika ada di tempat-tempat wisata. Biasanya orang-orang yang melakukan study tour, wisata secara berkelompok, itu terjadi fenomena yang aneh. Nah, melihat dari itu, ternyata ketika saya browsing lah, tanya Mbah Google, ada banyak sekali perspektif mengenai itu, terutama bagi kalangan saintis, terutama dari kajian kesehatan, ilmu kesehatan, ilmu psikologi. Memang kesurupan itu ada kemungkinan dan indikasi bahwa tidak ada pengaruh mistik, tidak ada pengaruh yang namanya jin itu masuk dalam raga. Jadi ada kemungkinan bahwa seseorang itu mengalami gangguan saraf, gangguan neuron, gangguan seperti halusinasi berlebihan. Bahkan kemarin itulah saya juga terpantik untuk kemarin itu bikin status ya soal status WA soal kesurupan. Itu berangkat dari videonya Bung Martin Suryajaya, Surabaya.
Nah, beliau itu mengatakan STF. beliau itu mengatakan bahwa ada perspektif lain mengenai kesurupan. Jadi dia itu punya pendapat bahwa kesurupan itu juga salah satu bentuk dari keterbawaan. Keterbawaan itu misalkan kayak tadi kita zikiran, ngomong wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu keterbawaan, sehingga seseorang itu akan pada fase yang memang benar-benar awang-wong, kosong dan tidak terkendali. Bahkan beberapa kan sering ada video meme yang itu orang joget-joget sampai apa ya, oleh wiritan nanti saking khusyuk atau gimana. Jadi ada pengaruh soal ritme. Jadi ada perspektif selain dari psikologi, selain dari ilmu kesehatan, ada dari biomusikologi. Nah, cuma memang Bung Martin ini memang agak sedikit nyeleneh, karena ketika saya searching biomusikologi di Google belum ada gitu. Kan aneh. Seperti dia itu membahas soal lebih pintar dari Google ya. Seperti dia itu membahas soal otoritarianisme datakrasi itu belum, dia di Google belum ada. Cuma kita bisa menerima perspektif itu karena ada menurut saya ada benarnya. Jadi misalkan saya pernah mengamati fenomena mengenai Syekhermania di Solo. Syekhermania itu misalnya apa ya, jenis musiknya hadroh lah, dengan beat bass yang benar-benar jedut, lalu temponya cepat, jadi membuat orang ya ngene-ngene iki. Jaketnya puter-puter ke, bahkan banyak yang pakai bendera slang, bendera Peter Pan. Sali gondrong. Tapi awal-awal dulu itu fenomena itu ada. Jadi di Habib saya itu memang banyak yang selawat joget-joget kayak gitu, ada grup tersendiri. Itu kan bukan saya kira adalah mereka itu yang sampai joget-joget bukan karena memang tahu soal isi sholawat artinya seperti apa. Kadang ketika isinya itu soal kesedihan mau malah joget-joget. Dan beberapa kali disinggung juga oleh beliau Habib Syekh untuk yo orang ngono lah, mesti kok joget-joget ora karuan. Tapi yang menarik, mesti ada pengaruh musik di situ. Ketika ritme, ketika ritme itu berpengaruh pada sikap seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak terkontrol, menggiring arus. Itu sama halnya dengan kuda lumping. Kuda lumping itu ketika kendangnya itu melakukan tanjakan lah, fill in lah, itu langsung wah jenenge dadi kopro terus sirik. Pas ref atau pas apa wayah perang lah gitu, apa tabuhan perang kayak itu langsung jadi. Nah ini kan saya kira mungkin dari itu saya pantik, saya ingin kita semua punya pendapat masing-masing kan, karena di sini ada beberapa latar belakang. Ini ada Kang Joko dari seorang fisikawan, ada Kang Rendra juga, ada Kang Wildan dan CS, ada Kang Jontor, Kang Ayis dan semuanya bisa menceritakan fenomena kesurupan. Jadi nanti kita mungkin ada perspektif baru. Jadi kita nggak terjebak ketika kita percaya sains, kita tidak percaya soal ada kemungkinan pengaruh mistik. Begitu sebaliknya. Karena rata-rata kan kebanyakan orang terjebak ketika jeniku berpengaruh kuat di sithik-sithik, misalkan ono wong rada stres dianggap kelebon jin misalkan. Terus pernah juga ada soalnya ada di suatu kalangan mahasiswa yang mereka itu menolak mistisme kan gitu. Itu kan salah satunya ada yang memang indigo sejak lahir, dia punya anugerah untuk bisa melihat dunia lain. Tetapi karena memang jamiahnya itu
menolak untuk itu, dia dianggap kesurupan. Padahal Terus yo, diruqyah. diruqyah kan, gua arep ngruqyah nganti mumpluk, ya ora bakal. Jine iki wong renek jine kan gitu. Nah, di satu sisi orang-orang modern, orang-orang yang sangat berkecimpung dalam dunia ilmiah, sebenarnya nggak masalah ketika memang mengenyampingkan mistisme. Cuma yang terjadi adalah adanya benturan persepsi soal itu. Nah, mungkin kan nanti Kang Rendra juga bisa menceritakan lah, biyen ki ono fenomena apa, Kang selupan apa ketika di era-era Jawa kuno sampai sekarang. Lalu sebenarnya dari perspektif kasanah ilmu Jawa itu seperti apa? Mungkin saya ingin dimulai dulu dari Kang Rendra ya, Kang Rendra. Moderator ini ya. Ora apa. Nah, Moderator iya. iya. Nah itu, jadi Tawasud coba bisa menceritakan fenomena Kang selupan di kasanah Jawa itu seperti apa? Cerita-cerita atau fenomena di desa-desa? Monggo. Iya, sekarang rene ya itu kono ya ora apa-apa. Pasukannya Sini juga bisa, ya, sini juga bisa. kesurupan ora pas perang. Nah, kan pasukan Mataram Ben kerekam. Belum pada apa-apa. Duel kontrak. Oke, lanjut juga. Gue geser sih deh. Nah, Anggur. Selamat malam teman-teman. malam kakak. Beberapa yang familiar dan sing durung kenal. Saya Rendra, temannya Mas ini Telektika Mistika gitu. Jane aku buka tapi itu animisme progresif. Karena kan produk lagu. Ini ya, jadi kalau saya tidak besar di dalam kehidupan Jawa yang apa ya, saya anggap sebenarnya kan seni transcendental dari kesurupan itu kan lahir di seni kerakyatan. Kalau di keraton kan jarang sekali, mungkin apa ya, mungkin ada 1-2 gitu, cuma jarang. Nah, itu juga menarik ya Jaman. Jadi ono kebudayaan Jawa keraton sing ora ono kesurupan, terus ono pesisiran yang banyak, dan masyarakat pedesaan itu banyak sekali tradisi seni yang melibatkan unsur kesurupan itu gitu. Nah, itu ngopo gitu ya. Apa di keraton ora enek wong kesurupan jangan-jangan gitu. Nah, itu menarik juga diamati. Tapi bagi saya memang kesurupan itu fenomena mungkin purba ya. Purba, dan kita menangkapnya sebagai karena ilmu pengetahuan itu berhenti pada apa ya? Bungkus agama dulu. Nah, itu akhirnya dimaknai oh ini gangguan jin gitu. Oh ini gangguan makhluk halus gitu ya. Makanya kita sering kalau di dalam tradisi, terutama tradisi Hindu ya, yang mengakomodir apa ya, denawa itu sebagai wujud apa ya, bagian dari kosmik gitu, bagian dari semesta. Jadi semesta itu isinya orang yang manusia terus dewa, tapi juga berisi dunia bawah. Itu konsep paling kita pahami dalam tradisi Hindu. Sedangkan Buddha tidak begitu banyak, walaupun memang ada, cuma konsep Buddhis itu tidak mengakomodir itu. Nah, makanya tradisi Jawa kuna, Buddha maupun Hindu itu kalau unsur kesurupan itu nanti kita akan lebih banyak ditemukan dalam tradisi Hindu, dalam tradisi Siwa misalkan orang-orang yang memiliki ini ya, yang terkenal itu misalkan Condro Birowo, itu kan salah satu ajian yang cukup terkenal sebenarnya, kan derivasi dari Bhairawa Tantra derivasi dari Tantrayana adalah penyimpangan dari konsep Mahayana dan Hinayana. Jadi sesuatu yang menyimpang dari tradisi mayor itu disebut dengan Tantrayana gitu. Misalkan kayak di tradisi Kristen kita mengenal dengan apa ya, Kristen Ortodok atau Kristen Nestorian Timur atau siapa.
yang Kristennya Indra Nah, Gusta. Kristennya Indra Gusta itu yang aneh-aneh gitu. Yang Yesus bukan Tuhan gitu. Yesus hanya nabi gitu. itu banyak, itu dianggap sebagai penyimpangan itu. Nah, itu mengakomodir seni-seni kerakyatan ini. Nah, sisa-sisanya kita bisa menemukan dalam tradisi, misalkan paling banyak sekarang kesenian. Kenapa kesenian? Karena kita mayoritas di Jawa sudah merasa agama yang tidak mengakomodir itu. Misalkan di Kristen pun ketika aku kesurupan langsung wah ini setan ini gitu kan, iblis gitu. Di Islam mungkin juga sama seperti itu. Ini dianggap wah kesurupan. Kesurupan kan dari kata surup gitu kan, gelap gitu, atau kemanjingan gitu kan, kemasukan atau apa namanya istilahnya, Gangsupan ya, tenggelam gitu, dari kata dia menenggelamkan itu. Nah, cuma itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Saya mungkin tertarik kesurupan itu zaman S1 sih sebenarnya. Zaman S1 di sastra Jawa itu semester 9, ketika saya mumet dase, lulus itu saya pengen kesurupan. Semua guru-guru spiritual yang saya kenal ya, mulai dari orang yang bisa nyantet di Banyuwangi, orang yang sudah dianggap mak di Ponorogo kan, guru-gurunya para warok atau calon warok tua gitu kan, atau orang-orang Jampang yang di Sunda gitu kan, dia menciptakan karya itu trans dulu, terus direkam, baru dicatat, terus hilang dari trans, itu karya seni baru gitu kan, teman-teman di Jampang, di kaki Gunung Gede itu. Nah, sepanjang perjalanan itu saya tidak pernah mengalami kesurupan. Nah, itu kenapa? Padahal mungkin kurang reget ya wes aku tak mendem apa sing kira-kira reget gitu, sing dianggap mereka reget, apalagi mangan babi, mangan ulo apa gitu. Dan ternyata saya tidak kesurupan sampai hari ini gitu. Banyak, mau dari jenis kejawen, mau yang guru spiritual ngomong ke ruqyah iso nekokke jin akeh. Saya cuma ngalami sekali agak berat di sini gitu. Tapi gak jadi kesurupan, padahal saya seneng gitu. Dilongkas ki ngono kan. Meh. Abot tok gitu kan. Wah, abot iki wis iki. Mulai iki ngono kan. Ternyata enggak. Nek tindian wis. Tindian sampai mimpi basah. Wah, sering. Itu penting gitu. Enggak mimpi basah bahaya masa depan. Nah, itu jadi itu menarik ya, nanti dibincangkan. Kalau saya yang tidak begitu tahu tentang studi ilmiah dalam tanda kutip sains ya, tetapi ternyata itu tetap ada hubungannya dengan komunal, tetap ada hubungannya dengan gelombang, tetap ada hubungannya dengan genetika tubuh Ya. Jadi kamu lahir dari siapa, gede 80 kan dulu pernah sering kita bahas di sini, 20% kowe wetonmu apa, lahir nang endi, 80% kowe urip nang endi. Itu akan berpengaruh sekali terhadap hidup kita. Jangan-jangan teman-teman yang jadil jaranan itu karena dia dari kecil ya wis jadil. Dan dari anak penjadil. Iya, dari anak penjadil gitu. Oh, dia merasakan kok nek irama sakmene terus nganggo mendem sithik ngono kan. Wah, iki wis gitu. Terus ini dia nganggap trans gitu. Itu yang ini ya. Dan agama juga seperti itu kan sebenarnya. Misalkan dalam tradisi Islam tadi ya tahlilan, tradisi Kristen ada novena, tradisi Hindu ada pembacaan Saiwara Tantra misalkan, atau di Buddha ada pembacaan Rig Veda, pembacaan Dhammapada dan lain-lain, itu pengulangan. Lah, konon pengulangan itu juga akan menghilangkan sisi logis kita. Nah, akhirnya lali terus masuk ke dalam bawah sadar, ekstase dalam bawah sadar. Lah, bawah sadar itu kan dari 80% hidup kita. Kowe urip nang endi? Terus besar dari agama apa, lingkungan seperti apa. Kalau lingkunganmu mengakomodir untuk kesurupan, ya kesurupan. Kalau enggak, ya mungkin enggak gitu. Karena saya sendiri mungkin hidup saya banyak di arena logis gitu. Logis banget. Urip logis walaupun banyak kejadian yang tidak logis. Nah, itu jadi perubahan kebudayaan, keagamaan itu ana urusane karo ngono kuwi gitu. Nah, dengan lahirnya agama Samawi gitu ya di Indonesia, kesurupan itu dianggap akibat dari iblis gitu, akibat dari setan dan lain-lain.
terus dan ruqyah, terus kemudian pembacaan novena itu dianggap sebagai pil gitu ya. Kalau di obat diwoco ping 1000 itu akan clear gitu. Enggak kayak gitu. Sepertinya dalam studi psikologi atau parapsikologi itu tidak bisa sesederhana itu. Justru malah orang-orang sing teman-teman saya yang kulino di ruqyah kuwi belinge ya tetep beling, ya tetep nyolong-nyolong ya nyabu, ya tetep nyolong-nyolong apa gendak anake wong gitu, ya ngetengi barang gitu dan lari gitu. Dan itu saya ngetengi bukos. Melahirkan bayi-bayi dalam pot gitu kan. Coro-coro kamar mandi. Coro kamar mandi dan lain-lain. Lah kaya ngono kuwi sing kita jumpai, tetapi kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak bisa menutup kemungkinan ada unsur lain ya. Unsur lain itu karena kita tidak mampu menganalisisnya. Nah, Jokri mungkin wis sering maca bagaimana filsafat kosmik, fisika kosmik, terus kemudian geografi kosmik, terus ana meneh sing lagi-lagi kuwi bagaimana dimensi n karo mekanika kuantum kuwi ana hubungannya karo moksa dan lain-lain ya. Itu memang benar karena itu ngopo kok tadi Atar ngomong kok ora iso di ning Google kok ora ono ya, karena mereka sangat melindungi aset itu. Jadi saya tahu piramida itu ya karena neng kampus sih ternyata ngono. Oh, nek level profesor dia duwe akses ning gone iki. Oh, nek wis level dhuwur meneh duwe akses nang iki. Kowe alumnine sapa? Alumnine Leiden apa alumni Oxford? Kowe duwe akses untuk itu. Kalau kamu bukan siapa-siapa ya kamu tidak akan mengakses apa-apa. Nah, kuwi sing dadi masalah kalau akses payudara. Akses berikut. Jadi kayak gitu. Terus ada lagi orang yang jadi mediator. Itu lahir malah kekinian ya. Saya mengamati baru-baru aja ya. Jadi orang misalkan pengen ketemu baik gitu. Terus sok mone mbahmu tak celuk. Terus masuk ke dalam tubuh seseorang terus kita ngobrol gitu. Lah beberapa kali kan saya ya wes aku tak turuti kowe golek apa wae gitu kan. Kalau mau riset biasanya kan kita mengakomodir masyarakat. Jadi biasanya nyembelih ayam hitam Mas. Nanti trans dulu ada mediatornya. Yang aneh bagi saya ketika saya riset tentang candi-candi yang ngomongnya aku ini saka Jawa kuno Mas. Tapi dia kesurupan dengan tidak berbahasa Jawa kuno. Ini nonsens gua aku. Jadi kesurupan medi abad keempat. Bahasanya bahasa Jawa baru gitu. Nah itu bagi saya nonsens. Berarti gue ngapusi Setannya sekolah gitu. Jadi kayak gitu. Itu yang saya temukan. Monggo Winara. Kayak ageng ya nih. Nah gitu. Jadi dalam kebudayaan Jawa itu kita memang ada kesurupan itu sesuatu yang umum. Terus yang paling baru ya tadi sing indigo itu. Indigo itu paling aneh lagi saya nemu di dalam hobi pendakian gunung. 5 tahun yang lalu saya nemu orang indigo itu nek wong pedot karo yang itu jadi indigo. Itu banyak saya ngamati ya teman-teman mahasiswa atau lekar. Atau orang ra lulus skripsi atau ya kaya ya. Mumet dasi terus jadi indigo. Banyak saya nemu orang kayak gitu. Terus ada yang sekarang itu pendaki gunung. Saya waktu awal akhir-akhir ini naik ke Andong gitu kan, terus ada orang buka tenda di belakang saya gitu. Wah, sebelah kiri saya itu ada ini. Penaman gue aku. Jadi dia sambil bikin konten terus neng YouTube ngono kan go handphone gitu terus ngerekam. Saya merasakan hangat di kiri saya. Wah, ya gue jangan-jangan susu. Jadi saya nemu itu banyak. Ternyata wong indigo ini jangan-jangan orang indigo. Tapi dia haus eksistensi diri. Karena spiritualitas dan seksualitas kan dua yang abadi loh di muka bumi. Pokoknya gue nek bisnis apapun, gue unsurnya lumayan loro. Spiritualitas atau seksualitas, gue seksi banget itu. Nah, akhirnya saya mengamati itu. Setahu saya justru orang-orang yang memiliki kemampuan lebih itu dia sangat takut untuk bercerita tentang kemampuannya itu. Saya pernah ngalamin spiritualitas ya. Pertama kali itu zaman SD kelas 2 atau kelas 3 itu sama. Ketemu Tuhan itu? Oh enggak. Oh, ketemu Tuhan itu SMA. Oh. Dewa Agung itu. Nah, Dewa. Ngingeti kuwi lho. Ndas sing kobong.
sing Banaspati. Wah, glundung. Glundung Tapi pringis. enek gedine. Pringis kobong. Ngono kuwi. Jadi saya bar nonton wayang sama kembaran saya itu sama Indra itu kalau masuk di kampung saya itu melewati jembatan. Kuwi ono kuwi. Dan kuwi iso gerak-gerak rono rene dan Indra ngerti ngono. Wah, ya wis lah lewat kene ngono. Akhirnya kita muter jalan yang agak jauh gitu untuk sampai ke rumah itu. Nah, bagi saya setahu saya cuma 2 kali ngalamin spiritualis itu sama nyawang wewe medon gitu. Jadi pocongan, kayak pocongan sih jadi kecil terus tambah cilik-cilik adong ngono. Wah, itu pun saya ketakutan luar biasa ngono. Terus nek uang kok iso ketemu koyo ngono terus ora wedi iki kan nganyelke banget. Karena itu bukan yang kowe ditagih bukos kowe wedi kok. Mosok ketemu koyo ngono kos dia bangga. Itu kan bagi saya ora masuk. Logika sih ora masuk gitu. Jadi itu saya temukan di mana-mana. Ternyata terus sampai ke sekarang karena saya masuk di banyak jaringan barang anti keris macam-macam ya ngono. Ternyata keris ki ben anget spirituase nek pas ketemu koncone ya kayak cairan balsam cepleke kacane energine jos ya Mas. Ngono kuwi. Munggah 2 yuta. Gitu. Dan itu banyak Mas saya dan itu jangan salah loh, itu sampai di level-level maaf ya agama ya. Ya Islam ya Kristen padha wae. Ini kayunya dari salib Yesus yang asli kok iso kok Yesus ki tahun piro kok iso nyolong kayune iki lho tahun piro Mungkin dari pohon yang sama sak jenis. iya mungkin ya tapi kan ini aneh gua Kaukah ini konon dari perahunya Nabi Nuh. Nah, gitu. Jadi ada unsur spiritualitas itu yang tidak dalam wujud benda atau dalam wujud benda itu terus mempengaruhi 80% hidup kita itu. Terus gawe alam bawah sadar, lah nggari kowe ditabrak ekstasine nggo apa iki. Nek bagi orang-orang sing seniman gitu ya, zaman saya SIG terus jembatan isi 2 sama UNS itu kan belum jadi. Jadi kalau pagi-pagi itu sama rombongan saya tuh, ayo ndang tangi selak rezekine total pitik gitu kan. Karena jamur ledong itu pagi-pagi ngambilnya di pagoda isi itu kan. Jadi kita ngambil jamur ledong sing pucuk-pucuke enek putih-putih hitam itu kita pagi-pagi sekali jam 5 gitu kan. Terus kita makan kan ekstase gitu. Ekstase itu apa yang dilakukan kita adalah kita bikin komposisi musik terus sing perupa yang gawe gambar terus setelah jadi kita sadar terus yang beredot gitu jadi seni dan itu itu hampir semua seniman melakukan itu lah ketika orang di tingkat awal kan gitu terus ternyata semakin saya tua semakin sekarang itu ternyata ekstase itu rasa nggo jamur ternyata nggo teh apa jenenge Teh pucuk sing regane larang lho. Auti. Ora. Kaya kembang trate. Rosella. Ora. Ada jadi kayak bunga trate itu Padma yang warnanya biru. Itu dikeringkan, harganya 25 gram itu kan sekarang 350-an, 370-an. Makanya saya tuh wah ini aku di Blombang, wah ngene-ngene kabeh gitu. Dikeringke. Itu buat teh dan ekstasinya cepat dan efek yang dilahirkan adalah endorfin spiritualitas. Jadi spiritualitas apa sing paling akeh nang uripmu ngono kuwi terus engko tiba-tiba berbes mili kan. Karena kan saya cukup banyak mencoba banyak agama. Pernah kuwi bareng ngombe teh terus ekstasine sing muncul ki pas Islam itu. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi ngrasake sholat rampung terus berbes mili ngono. Rampung. Jadi saya pas Islam gitu. Ya karena kan rada suwe tuh aku sudah Islam petang tahun nih. Kayak gitu. Nah, itu jadi ada ruang-ruang seperti itu. Nah, jangan-jangan orang yang kesurupan itu ekstasenya wujudnya irama. Wujudnya cahaya, wujudnya kata-kata, bisikan gitu. Misalkan dukune saka mburi kae mung dijawel-jawel gini. Ngono. Dukune masih mau ngene-ngene tok, ya kena bergetar to itu terus dia langsung kesurupan. Nah, itu sing sebenarnya saya tangkap. Tapi memang ada kesurupan yang benar-benar kesurupan dan ada yang tidak.
seumur hidup saya sekarang yang kesurupan benar-benar kesurupan cuma sekali. Ketika saya riset di Cibiru di Sumedang, ada tradisi namanya Tarawangsa. Ya, habis panen itu kita nari-nari gitu kan. Orang-orang Sunda Wiwitan itu nari terus selama 7 hari ya nari pakai Tarawangsa. Nanti searching neng Google ono. Iya ono neng Google tar. Ketoknya Martin bahas kuwi bareng Tarawangsa. Iya ra sih? Bahas. Sumedang. Saya riset itu 1 bulan. Terus pindah-pindah desa, saya nemu sekali karena kan ritual itu untuk menghormati tradisi Sultan Agung yang mengajarkan Tatar Sunda atau Mataram Kuna yang mengajarkan Tatar Sunda untuk bertani basah, padi basah. Jadi padi sing koyo ngene iki. Karena kan tradisi Sunda rata-rata padine gogo. Nah, kemudian untuk menyambut Tara itu kan wangsanya Tara itu adalah wangsa dari Jawa Tengah kan. Tara itu kan manifestnya Prambanan gitu loh. Jadi kayak pelausan dan lain-lain itu. Nanti belajar lah, gampang wi karo ngopi sewengi dadi. Saya pertama kali lihat orang Sunda yang benar-benar orang Sunda, cek cah cilik sisan terus tiba-tiba trans, terus sadar wi iso basa Kromo dan basa Jawa kuno. Dan itu baru pertama kali dan tidak lama. Hanya sekian menit lah, 5 sampai 6 menit. Ojo-ojo ngapalke. Nah, yo iso. Sebenarnya ngapalnya harus sedela toh. Wis sedelo kan ngomong ngono kuwi. Wah, menarik gitu. Terus dia kembali terus tepar berang-berang dino ngono jare. Nah, itu atau memang jangan-jangan ada beneran kesurupan itu. Tapi setahu saya kalau logika saya sampai hari ini ya mungkin kesurupan ki 90% dibentuk. 10% ya kuwi ilahiyah. Nek ilahi kuwi ono. Gitu. Wis Nek sing kesurupan masal. Oh iya, kesurupan masal itu kan rutinitas toh. Jadi misalkan saya ngamati dari SD itu rutinitas persami iki kudu enek kesurupan. Jadi persami ora kesurupan ra gayeng ngono kan. Panitiane kan kurang berhasil ngono kan. Ternyata kesurupan masal itu ya sama. Jadi itu irama. Jadi pengecualian dari irama itu. Jadi wong ditekan. Saya ngalami dari SD sampai SMA ono kesurupan. Kuliah sekali kesurupan di lab gamelan itu juga agak masal karena sak lab kesurupannya ono 6 apa 7 ngono. Di dunia kerja ternyata sama ya, teman-teman di kantoran wis mulai Desember ngene iki akeh wong sing kesurupan. Jadi kira-kira kesurupan iki mergo ditekan bose, ditekan seniore, ditekan pekerjaan, terus dia tidak bisa mengeluarkan diri dari sistem itu. Terus ada trigger yang mendorong, terus yang lahir kesurupan. Nah, ternyata kesurupan masalah itu gampang ngatasinnya, dipisah wae gitu, dijauhkan dari audien. Jadi nek kesurupan tambah mbok tonton, dia akan semakin kesurupan karena dia bawah sadarnya mendapat apa ya respon eksistensi itu tadi ya. Ya waktu saya jadi guru di farmasi itu kesurupan duer gitu toh. Sudah, mulai tak lebok ke ruangan, tak kunci. Aku ngopi. Kesurupan terserah gitu. Enggak lama gitu. Ada juga zaman SMA yang ngono. Jadi kesurupan tak cekel. Nek ngapusi aku tak kamlengi. Nek cek kesurupan tak kamlengi. Nek kesurupan tak kamlengi ora loro. Tak kewampeng. Sadar. Jadi ternyata itu membutuhkan audien kesurupan masalah itu. Mbok menawa itu juga ada hubungannya dengan irama tadi. Jadi dia membutuhkan banyak. Karena semua seni tradisi ya, misalkan mulai dari lengger lanang, sintren, jadilan, reokan itu membutuhkan audien. Ketika dia latihan sendiri, jarang sekali kesurupan. Jarang sekali lah. Saya berkali-kali lah nonton reok itu ternyata yo mangan belengki nek treatment nih gitu. Bahkan itu sangat ilahiyah. Angger kowe nemu watu jenis iki dalam gesekan tertentu, oke enek lempeng benua iki karo benua iki gesekan, dalam terus dia menyimpan batu sing rasa nggo mantra apapun kuwi kebal. Ono jenis batu kayak gitu. Ora usah mbok mantra, mbok cara Islam, cara Kristen ora usah. Angger mbok cekel. Ono meneh sing luwih apik meneh mbok celupke banyune mbok ombe kebal 15 menit. Dan itu benar-benar murni energi alam yang lahir dalam kejadian alam. Nah, jadi saya sering mengamati kayak gitu. Dan saya punya batu itu.
Wah, hati-hati nek duwe kuwi biasanya sombong. videone Mas Sarono ini bisa di-share. Wis gitu, wis. Ini. Saya lanjutkan. Monggo ke ini. Lanjut, Kang. Masyarakat. Yo, matur nuwun. Dia ada yang menarik soal ingin membuat karya itu harus akan lebih bisa membuat diri kita itu trans. Nah ini saya itu teringat pada acara Dua Dunia. Dua Dunia itu memasukkan jin pada mediator untuk membuka sejarah, kan apik tuh. Jadi para sejarawan itu rasa neliti, tinggal apa jenenge membuat mediator manggil jin, kan tinggal ngomong wah sejarah Boyolali, sejarah Jawa Kuna mungkin seperti apa.